Selamat siang, Pak Iwan dan teman-teman. Perkenalkan, saya Safilah Kota Ayunin akan menjelaskan tentang pembahasan UAS Matematika Ekonomi. Soal 1 yaitu jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan, kemudian berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Untuk analisis optimisasi sendiri adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba total. Optimisasi ekonomi menggunakan turunan sangat berhubungan dengan total, rata-rata, dan marginal. Jenis optimisasi ada dua, yaitu optimisasi maksimum, optimisasi untuk hal-hal yang baik atau positif. Contohnya, memaksimumkan profit dan memaksimumkan manfaat. Untuk optimisasi minimum, yaitu optimisasi untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif. Contohnya, meminimumkan kerugian dengan kendala tingginya biaya, meminimumkan kegagalan produksi dengan minimnya sarana. Optimisasi dengan menggunakan turunan akan lebih efisien dan tepat. Optimisasi sering diperlukan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan penerimaannya, meminimumkan biaya produksi, dan memaksimumkan labanya. Cara membedakan maksimum dan minimum dapat dilihat dari turunan keduanya. Bila turunan keduanya positif, maka akan menjadi minimum. Tapi bila turunan keduanya negatif, maka akan menjadi maksimum. Untuk contoh optimisasi, dilihat di soal ini adalah fungsi permintaan dan biayanya. Ada P atau harga sama dengan 1000 dikurangi dengan Q. Dan total cost-nya ada 50.000 plus 100 Q. Penyelesaiannya dengan menentukan kuantitas, harga, dan profit pada tingkat output yang memaksimalkan total revenue dalam jangka pendek, dan kuantitas, profit, dan harga pada tingkat output yang memaksimalkan profitnya dalam jangka pendek. Untuk melihat total revenue-nya, total revenue adalah pengalian dari kuantitas dan harga, sama dengan P kali Q, yaitu 1000 Q dikurangi Q kuadrat. Nah, untuk menemukan total revenue marginalnya, kita akan menggabungkan dari total revenue yang di atas. Q kuadrat menjadi 2Q, sehingga 1000 dikurangi 2Q. Q ditemukan 500. Untuk P-nya atau harganya, yaitu kita masukkan Q yang telah kita temukan sebanyak 500 unit itu. Menjadi 1000 dikurangi dengan Q sama dengan 1000 dikurangi 500 sama dengan 500. Untuk profitnya, yaitu 1000 dikali 500 dikurangi 500 pangkat 2. Dikurangi 50.000 plus 100 dikali 500. Hasilnya yaitu 500.000 dikurangi 250 dikurangi 50.000 dan dikurangi 50.000. Hasilnya adalah 150.000. Dan untuk profit itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Total revenue sendiri telah ditemukan sebelumnya, yaitu 1000 Q dikurangi dengan Q kuadrat, dikurangi dengan total cost-nya. Total cost-nya adalah 50.000 ditambah dengan 100 Q. Kita harus menemukan Q dulu, kuantitasnya dulu. Untuk itu, kita sederhanakan menjadi 900 Q dikurangi Q kuadrat dikurangi 50.000 Q. Untuk menemukan Q-nya, kita melakukan penurunan untuk menemukan profit marginalnya. Profit marginalnya sama dengan 900 dikurangi dengan 2Q, sehingga Q-nya adalah 450. Untuk profit sendiri yaitu 900 dikurangi 450 dikurangi 450 pangkat 2 dikurangi dengan 50.000. Sehingga kita mendapatkan hasil
405.000 dikurangi 202.500 dikurangi 50.000 sehingga profitnya menjadi 152.500. Soal nomor 2. Diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang bermuat per tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T. 4T plus 3 dibagi 4T kuadrat plus 6T plus 1 100 juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Soalnya, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun dan hitunglah profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Untuk menemukan tentang pendapatannya, kita melihat ada revenue-nya, R aksen T, sama dengan 4T plus 3 bagi 4T kuadrat plus 6T plus 1, yaitu marginal revenue-nya. Sehingga karena itu adalah sebuah turunan, kita akan mengintegralkannya. Integral adalah anti turunan, itu menaikkannya. Menjadi R aksen T menjadi 4T plus 3 dibagi 4T kuadrat plus 6T plus 1. Integralnya menjadi integral dari R aksen T dikali dengan DT. Sama dengan integral dari 4T plus 3 dibagi dengan U dikali dengan X. Misalkan U adalah 4T kuadrat plus 6T plus 1. Kita mendapatkan rumus DU dibagi DT sama dengan 8T plus 6. DT itu adalah DU dibagi dengan 8T plus 6. Rumusnya menjadi integral dari 4T plus 3 dibagi dengan U dikali dengan DU dibagi 8T plus 6. Kita akan mengeliminasi 4T plus 3. Dengan caranya adalah menyederhanakan 8T plus 6 menjadi 2 dikali 4T plus 3, sehingga kita dapat mencoret 4T plus 3-nya. Menjadi setengah integral U pangkat min 1 dikalikan dengan DU. Itu adalah sifat khusus logaritma. Integral dari U pangkat min 1 kali DU menjadi setengah ln U plus C. Setengah ln itu menjadi setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1 ditambah dengan C. Sehingga pendapatan selama 3 tahun menjadi integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 0. 3 di sini adalah N tahun. Tadi ditanyakan adalah selama 3 tahun. Jadi batas atasnya 3. Dan 0 di sini adalah awal tahun permulaannya. Jadi L aksen T sama dengan setengah ln 4 kali 3 pangkat 2 plus 6 kali 3 plus 1 dikurangi setengah ln 0. Hasilnya setengah ln 55 dikurangi 0. Ln 55 itu adalah 4,0073333186 dikalikan dengan setengah menjadi 2,0036666593. Kita akan bulatkan dan diubah menjadi satuan rupiah menjadi 200.367.000 rupiah. Untuk pendapatan yang dihasilkan oleh pabrik kaos Apollo selama 3 tahunnya. Selanjutnya, profit pabrik kaos Apollo selama 3 tahun. Untuk profit, kita jelaskan kembali bahwa profit itu revenue dikurangi dengan cost. Di sini revenue dan cost sama-sama dikalikan dengan 3, karena pertanyaannya bahwa profitnya selama 3 tahun. Revenue dalam 3 tahunnya itu adalah 200.367.000. Dan untuk cost dikatakan sebelumnya 50 juta per tahun. Sehingga selama 3 tahun, cost menjadi 50 juta dikalikan dengan 3, yaitu 150 juta. Untuk menemukan profit, kita akan mengurangi revenue dan cost-nya. Berarti 200.367.000 rupiah dikurangi dengan 150 juta rupiah. Sehingga kita temukan untuk profit yang dihasilkan oleh pabrik kaos Apollo selama 3 tahun adalah
Rp50.367.000. Selanjutnya adalah soal 3. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekuivalen sebagai berikut. Y sama dengan C plus I0 plus G. C sama dengan A min dalam kurung Y min T0 dengan A lebih dari 0 dan B di antara 0 hingga 1. G sama dengan GY dengan G di antara 0 dan 1. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C pengeluaran untuk konsumsi, G belanja pemerintah, I0 investasi, T0 pajak, A anonymous consumption expenditure, D marginal prosperity in consume, dan G berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Soalnya, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX min B, dan jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 1/4 dan G 3/4, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Fermat. Kita